Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anissa dari Prodi S1 Kebidanan angkatan 2020 dari Fakultas Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan terkait sistem anatomi pernapasan yang sering kita sebut respirasi. Lanjut ke slide 2. Di sini ada 4 poin penting yang terdiri dari organ pernapasan, fungsi pernapasan, oksigen, karbon dioksida. Lanjut ke slide 3. Kita lihat di sini ada gambar organ pernapasan, yaitu terdiri dari hidung, paring, epiglotis, laring, pita sugara, trakea, bronkus, diafragma. Di sini saya akan menjelaskan dari organ hidung sampai organ trakea pada slide-slide selanjutnya. Lanjut, di sini ada organ pertama, ada hidung. Dalam istilah anatomi yaitu kita sebut nasal, yaitu hidung sebagai jalan masuknya udara pertama kali atau sebagai filtrasi, tempat filtrasi. Di sini ada bagian-bagiannya, yaitu ada konka, ada rongga hidung, ada rongga mulut, ada tonsil, ada faring, ada epiglotis, ada esophagus dan trakea. Lanjut ke slide 5. Di sini ada bagian-bagian hidung, yaitu jalan awal masuknya udara melalui hidung, yaitu ada saraf pembau, ada tulang hidung, ada lendir, ada silia saraf pembau, ada serabut saraf ke otak. Lanjut ke slide 6. Di sini ada definisi dari hidung, yaitu saluran untuk udara mengalir ke paru-paru, jalan awal masuknya udara ke dalam tubuh. Inilah definisi dari hidung. Lanjut ke slide 7. Di sini ada bagian eksternal dan bagian internal, yaitu hidung dibagi menjadi 2, eksternal yaitu tampak dari luar dan internal itu tampak dari dalam. Bagian eksternal itu menonjol dari wajah dan disangga oleh tulang hidung, dan kartilagonya dilindungi oleh otot-otot di kulit serta dilapisi oleh membran mukosa. Sedangkan bagian internal yaitu terdiri dari selaput lendir yang berlipat-lipat dinamakan karang hidung atau concha nasalis. Lanjut ke slide 8. Di sini ada rongga hidung berhubungan dengan beberapa rongga disebut sinus paranalisis yang terdiri dari sinus maxillaris, sinus frontalis, dan sinus sphenoidalis, dan sinus ethmoidalis. Di sini ada gambar, kita bisa lihat posisi-posisi sinus. Ada maxillaris, frontalis, dan sphenoidalis, dan ethmoidalis. Lanjut ke slide 9. Di sini ada fungsi hidung nasal, yaitu bekerja sebagai saluran udara pernapasan, sebagai penyaring udara pernapasan yang dilakukan oleh bulu-bulu hidung, dapat menghangatkan udara pernapasan oleh mukosa dan membunuh kuman yang masuk bersama udara pernapasan oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir mukosa atau hidung. Lanjut ke slide 10. Di sini kita masuk ke organ faring. Di sini ada nasal cavity, ada nasofaring, ada orofaring dan laryngofaring yang sering kita sebut singkat aja 0. Ada nasofaring, ada orofaring, ada laryngofaring. Lanjut ke slide 11. Definisi dari faring yaitu organ berbentuk corong sepanjang 15 cm yang tersusun atas jaringan fibromuskular yang berfungsi sebagai saluran pencernaan dan juga sebagai saluran pernapasan. Dan ada organ tubuh tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan terdapat di bawah dasar tengkorak di belakang rongga hidung dan di sini ada gambar dari kelainan pada organ faring. Ini ada putih-putih, yaitu ini faringitis yang kita sebut faringitis. Lanjut ke slide 13, yaitu ada laring. Kita masuk ke organ laring. Ada epiglotis yang menutup jalan napas atau
pencernaan udara, makanan yang masuk tidak akan masuk ke paru-paru, akan masuk ke lambung. Itulah gunanya adanya epiglottis. Yaitu sebaliknya, jika kita makan, makanan itu akan masuk ke dalam lambung dan epiglottisnya itu akan tertutup. Di sini ada bagian-bagiannya. Ada bagian-bagian ini posisi laringnya ya. Di sini ada posisi laring. Lanjut ke slide 14. Lokasi dari laring yaitu terletak pada garis tengah bagian depan leher, sebelah dalam kulit glandula thyroideae dan beberapa otak kecil, dan di depan laryngofaring bagian atas esofagus. Lanjut ke slide 15. Di sini ada bagian laring. Ada bagian laring yaitu terdiri dari 5 tulang rawan, antara lain yaitu kartilago tiroid, 1 buah depan jakun sangat jelas terlihat pada pria. Yang kedua ada kartilago arytenoid, 2 buah yang berbentuk beker. Yang ketiga ada kartilago cricoid, 1 buah yang berbentuk cincin. Dan yang keempat ada kartilago epiglottis, 1 buah. Lanjut ke slide 16. Ada epiglottis, kartilago yang berbentuk daun dan menonjol ke atas di belakang dasar lidah. Epiglottis ini melekat pada bagian belakang vertebra kartilago thyroideum. Di sini ada epiglottis, tadi saya udah jelaskan epiglottis ya. Lanjut ke bagian 17. Ada bagian laring. Laring terdiri dari 2 pita suara. Antara lain ada bagian atas adalah pita suara palsu, tidak mengeluarkan suara, disebut ventricularis. Dan ada bagian bawah adalah pita suara sejati yang berbentuk suara yang disebut vokalis, dan terdapat 2 buah otot. Di sini ada gambar epiglottis dan ada pita suara di sini ya. Kalian bisa lihat di sini. Lanjut ke slide 18. Lanjut kita masuk ke organ trakea. Ya, trakea di sini ada cincin dan cincin yang bercabang di sini. Di sini ada bagian-bagiannya. Ya, bisa dilihat. Lanjut kita ke slide 19. Definisi dari trakea atau struktur dan lokasi. Organ sistem pernapasan yang terletak di bawah laring, bentuknya menyerupai pipa yang tersusun memanjang ke bawah dan berbatasan dengan percabangan bronkus. Panjang trakea mencapai 4 inci, 10-12 cm, dengan ukuran diameter 2 cm. Dinding trakea tersusun atas tulang rawan yang menyerupai huruf C. C sebabnya terdiri dari 16-20 cincin tulang rawan. Lanjut ke fungsi trakea, yaitu sebagai tempat perlintasan udara setelah melewati saluran pernapasan bagian atas yang membawa udara bersih, hangat, dan lembab. Pada trakea terdapat sel-sel bersilia yang berguna untuk mengeluarkan benda-benda asing yang masuk bersama-sama dengan udara pernapasan. Ada otot trakealis yang bergabung dengan kedua ujung cincin trakea berkontraksi sehingga kontriksi tabung trakea yang berguna untuk meningkatkan tekanan saat batuk untuk mengeluarkan partikel asing yang menyebabkan iri. Sekian dan terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.